Kembali lagi di Breaking News Kompas TV, saya Teguh Parvinanda akan memandu jalannya Breaking News kali ini. Saudara, tak hanya sejumlah ledakan yang menyebabkan korban tewas, baku tembak terjadi di lokasi kejadian yang membuat kawasan ini mencekam. Bunuh diri. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta pada Kamis pagi. Salah satunya terjadi di dekat gerai kopi Starbucks. Dia meledak sendiri, Pak. Polisi itu. Bunuh diri ya. Ledakan juga terjadi di pos polisi di Jalan Tamrin di depan Sarinah. Akibat ledakan, 3 orang tewas di lokasi ini. Mau ke jalan mana? Kena, alhamdulillah. Tak jauh dari lokasi ledakan, polisi terlibat baku tembak. Baku tembak ini membuat suasana mencekam. Polisi selanjutnya berupaya menyisir ke dalam gedung pusat perbelanjaan Sarinah Tamrin. Pasca ledakan, penyisiran terus dilakukan di sekitar lokasi ledakan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini, saudara, kami ajak Anda bergabung ke lokasi ledakan. Saat ini sudah ada Budiman Tanurejo, pemimpin redaksi harian Kompas. Mas Budiman, kita tahu beberapa waktu lalu atau saat ini tepatnya, Presiden saat ini sudah berada di lokasi untuk meninjau langsung ke TKP. Anda bisa menggambarkan seperti apa kondisi saat ini, Mas Budiman? Ya betul, Teguh. Presiden Joko Widodo baru saja meninjau tempat kejadian perkara dan sekarang sudah meninggalkan tempat kejadian perkara. Kehadiran Presiden ini memberikan pesan penting bahwa sebenarnya situasi Jakarta dalam kondisi aman, meskipun dalam kondisi aman, meskipun juga sejumlah tentara, sejumlah militer dan juga polisi masih berjaga-jaga di seputar Tamrin. Inilah kondisi yang terkini yang di sekitar Tamrin. Yang informasi yang didapatkan adalah 5 kemudian teroris yang kemudian tewas, 3 orang yang ditembak dan 2 orang yang kemudian juga akibat melakukan bom bunuh diri. Perkembangan itulah yang kemudian terjadi. Situasi di Tamrin sekarang dalam kondisi aman. Sejumlah kendaraan-kendaraan taktis juga masih berjaga-jaga di seputar Tamrin dan juga batalion dari Brigif Jaya juga berada di lokasi dan Tamrin masih dalam posisi belum terbuka, masih ada pengamanan-keamanan sampai kemudian steril betul baru lalu lintas di seputar Tamrin akan terbuka. Itu yang perkembangan di Tamrin, di sekitar Tamrin, Teguh. Iya, Mas Budiman, kita tahu Presiden saat ini sebelum datang ke TKP sedang melakukan kunjungan kerja ke Majalengka dan akhirnya mempersingkat kunjungan untuk langsung berada di ibu kota. Anda mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami hal-hal apa saja yang kira-kira menjadi perhatian penting bagi Presiden ketika berada di TKP tadi? Kehadiran Presiden di TKP mau menunjukkan bahwa Presiden sangat care, sangat peduli terhadap keamanan ibu kota Jakarta. Semua orang tahu bahwa Tamrin adalah ring 1 yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Sehingga kehadiran Presiden ke TKP mau menunjukkan bahwa lokasi sekarang dalam kondisi aman. Tidak mungkin Presiden akan datang ke lokasi dalam kondisi tidak aman. Nah, pesan-pesan ini yang mau disampaikan. Meskipun demikian, kita tetap harus bisa berjaga-jaga, berwaspada untuk menghindari tempat-tempat umum yang mungkin tidak perlu dikunjungi saat sekarang. Karena kondisinya sudah relatif lebih baik, tetapi ada patutnya kita sama-sama untuk merwaspadai perkembangan situasi sampai kemudian polisi bisa menemukan siapa sebenarnya yang bermain di Jakarta sebagai pusat ibu kota dengan berada di ring 1 sekitar istana. Mas Budiman, dalam kunjungan singkat tadi apakah terdengar mungkin bagaimana instruksi yang diberikan oleh Presiden langsung kepada aparat, khususnya mungkin tadi kita lihat ada Menko Polhukam turut mendampingi ke lokasi? Ya, sebelum Presiden datang, sebetulnya Menko Polhukam dan juga Kapolri dan juga kemudian Kapolda, Kepala BNPT sudah datang meninjau lokasi. Dan kemudian setelah kondisinya kemudian aman, Presiden ketika dalam perjalanan dari Cirebon ke Jakarta juga sudah menyampaikan agar aparat keamanan sudah bisa mengatasi keadaan dan sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran terlalu berlebih meskipun tetap harus ada kewaspadaan. Nah, itulah yang disampaikan dalam arahan-arahan yang disampaikan oleh tim komunikasi Presiden dalam perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta. Mas Budiman, apakah ada keterangan lebih lanjut bahwa setelah dari TKP Presiden akan melanjutkan perjalanan kemana? Mungkinkah ada kemungkinan Presiden mengunjungi rumah sakit tempat korban dirawat?
Belum ada informasi lebih lanjut. Jadi Presiden dari perjalanan dari Cirebon ke Jakarta memimpin rakor di istana, kemudian dia meninjau TKP, selanjutnya kemana belum dapat informasi lebih lanjut. Tetapi berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 7 jenazah yang ada di sana, tapi belum bisa dipastikan siapa sebetulnya identitas dari jenazah-jenazah itu sendiri. Tetapi yang perlu dipastikan bahwa situasi di Sarinah sekarang masih tertutup, lalu lintas belum bisa masuk karena masih dijaga, karena aparat keamanan sampai sekarang juga masih menjaga-jaga. Tapi semua pejabat teras sudah meninggalkan, adalah sekarang petugas-petugas keamanan sekarang dari Kodam Jaya dan juga kepolisian masih menutup lokasi di sekitar tempat saya berdiri di depan Sarinah Tamrin ini sendiri. Ya, Mas Budiman, kalau kita lihat bagaimana tadi seperti yang Anda gambarkan, Tamrin masih steril, masih belum bisa dilalui oleh lalu lintas seperti biasanya. Aparat pun masih berjaga di sana. Anda mungkin bisa menggambarkan lebih detail lagi upaya-upaya apa saja yang saat ini tengah menjadi konsentrasi bagi aparat khususnya di TKP. Sebetulnya tidak ada aktivitas yang menonjol yang dilakukan oleh aparat. Sebagian aparat juga ngobrol-ngobrol, santai-santai sambil minum-minum. Itu adalah gambaran suasana yang relatif lebih santai. Hanya memang karena masih banyak masyarakat yang berada di lokasi Tamrin, sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak perlu masih perlu ada penjagaan-penjagaan dari aparat itu sendiri. Yang pasti harus yang ditampilkan kepada masyarakat umum adalah bahwa kita adalah solid, kita siap, tidak perlu menyebarkan sebuah ketakutan berlebih. Karena pesan dari terorisme adalah menebarkan ketakutan dengan melakukan ledakan, menciptakan ketakutan sehingga menciptakan ketakutan yang berlebih terhadap masyarakat. Itulah yang harus disampaikan, bahwa tidak perlu menebarkan sebuah ketakutan yang berlebih. Karena pesan terorisme adalah pesan untuk menebarkan ketakutan itu sendiri. Seperti yang Anda singgung tadi barusan Mas Budiman, bahwa kita tahu beredar sangat cepat di sosial media bagaimana masyarakat menanggapi ledakan yang terjadi di Tamrin. Kalau di lokasi sendiri, di sekitar Tamrin sendiri, bagaimana Anda menangkap kondisi psikologis masyarakat yang berada di lokasi kejadian? Apakah ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang nampaknya juga harus menjadi antisipasi bagi pemerintah, bagi aparat? Ya, sejak pagi, sejak ada ledakan di kawasan Tamrin, terjadi distorsi informasi. Terjadi distorsi informasi melalui media sosial bahwa ada ledakan di sana, ledakan di situ. Itu adalah bagian melakukan distorsi informasi untuk menciptakan iklim ketakutan terhadap warga Jakarta, untuk memberikan pesan kepada Jakarta tidak aman. Tetapi faktanya, saya berada di lokasi kejadian di depan Sarinah Tamrin. Situasinya aman, bahwa jalan Tamrin masih ditutup adalah semata-mata karena memang masih banyaknya anggota masyarakat yang ingin tahu, ingin melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di Tamrin, dan bagaimana kemudian aparat keamanan juga masih bersiaga di Tamrin untuk menjaga situasi-situasi ini sampai kondusif, dan diharapkan mungkin akan segera dibuka lokasinya sehingga lokasi di dalam tadi segera bisa dilalui oleh kendaraan itu sendiri. Tapi pesan yang mau disampaikan adalah pesan teror, adalah pesan untuk memberikan ketakutan kepada warga Jakarta. Dan pesan itulah yang harus dilawan. Tidak perlu ada ketakutan, tetapi kewaspadaan juga harus terus ditanamkan kepada warga Jakarta itu sendiri. Saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan tadi Mas Budiman, bahwa selain apa yang terjadi di lokasi ledakan, Jakarta relatif aman, karena tadi saya juga sempat melintas di sekitaran Jakarta Pusat. Nah Mas Budiman, mungkin Anda bisa menggambarkan juga ketika kondisi ini terjadi, Tamrin sedang ditutup, apakah sudah ada informasi sampai kapan kondisi ini akan berlangsung? Awalnya akan dibuka pada pukul 15. Akan dibuka pukul 15, kemudian ada perkembangan, kemudian Presiden datang ke TKP sehingga pembukaan yang diawalkan pada pukul 15 kemudian ditunda. Dan sekarang masih banyak anggota-anggota masyarakat, masih banyak wartawan yang berada di sekitar Tamrin, masih banyak juga aparat keamanan sekitar Tamrin, sehingga ini masih belum dibuka dan mungkin akan menunggu sampai waktu-waktu itu kondisinya betul-betul aman dan Tamrin akan kemudian dibuka. Tapi inilah kondisi Tamrin sekarang, jadi masih banyak sekali mobil-mobil dan juga aparat-aparat keamanan dari Kodam, dari kepolisian yang semuanya masih berjaga-jaga dan kemudian dalam kondisi yang tidak tegang, santai, ngobrol-ngobrol, tidak ada apa-apa, karena memang 5 teroris yang kemudian disebut-sebut menakutkan, ada berbagai rumor yang berkembang, tidak perlu dipercaya. Dalam situasi yang seperti sekarang, sumber-sumber resmi, fakta-fakta di lapangan harus menjadi pegangan. Karena ingat, pesan dari terorisme itu adalah menyebarkan ketakutan dengan melakukan distorsi informasi, dengan menimbulkan informasi-informasi yang tidak perlu sehingga warga menjadi ketakutan-ketakutan itu sendiri. Tapi harus diingat, kewaspadaan tetap harus dilakukan dan harus tetap dijaga. Artinya selain Jalan Tamrin yang menjadi lokasi ledakan, persisnya terutama di kedai kopi,
kemudian di pos polisi, itu yang menjadi konsentrasi bagaimana kegiatan polisi difokuskan di sana, begitu Mas Budiman? Ya, masih ada sekitar mungkin 8 rantis ya, 8 rantis milik Kodam Jaya dan ada pasukan bermotor ya dari Brigif Jaya yang juga berjaga-jaga. Ada juga sejumlah kendaraan polisi jaga dan penuh wartawan-wartawan yang mau mengabarkan sebetulnya situasi di Tamrin memang sebenarnya sangat bisa dikontrol, sangat bisa dikendalikan, tidak semuanya sudah terkontrol karena memang 5 teroris kemudian telah tewas, 2 karena bom bunuh diri dan kemudian 3 karena ditembak oleh kepolisian itu sendiri. Situasi yang terakhir adalah semuanya dalam kondisi yang aman dan kemudian juga terkendali itu sendiri. Beberapa waktu lalu kepolisian melalui Kadif Humas Irjen Anton Carlian memberikan keterangan pers terkait kejadian ini, Mas Budiman, dan hal-hal tertentu sudah disampaikan terutama terkait dengan peristiwa hari ini. Ada juga konfirmasi mengenai kemungkinan keterkaitan dari jaringan ISIS. Nah, apakah Anda melihat ini juga menjadi salah satu yang harus secepatnya diantisipasi oleh pemerintah? Terlalu banyak spekulasi, terlalu banyak analisis yang berkembang berkaitan dengan ledakan bom di Tamrin. Ada yang mengatakan spekulasi mengatakan kelompok dari ISIS yang kembali ke Indonesia. Ada juga yang mengatakan ini adalah kelompok Santoso. Tetapi itu adalah spekulasi-spekulasi yang harus dibuktikan dengan data-data di lapangan. Akan lebih ideal, akan lebih baik kita mempercayakan kepada aparat kepolisian untuk mengungkap sebetulnya siapa kemudian yang terduga dan bermain di ibu kota Jakarta di ring 1 dekat istana. Spekulasi wajar-wajar saja di era yang terbuka karena data-data awal juga menunjukkan ke arah seperti itu. Tapi semuanya yang berbau spekulasi hendaknya diserahkan kepada Mabes Polri, kepada aparat keamanan untuk membuktikan dengan data-data empirik siapa sebetulnya yang bermain di bom di Sarinah ini sendiri. Sehingga tidak perlu cepat memberikan sebuah judgement, tetapi bahwa warning bahwa akan ada serangan teroris di seputar Jakarta ini sebenarnya sudah lama-lama terdengar dan kemudian kejadian itu meletus sekarang ini juga. Termasuk keterangan yang disampaikan oleh Kepala BIN Sutioso untuk menanggapi peristiwa hari ini bahwa tidak tepat sebetulnya ketika BIN dikatakan kecolongan atas terjadi peristiwa ini. Ya, saya pikir wajar dan sah kalau Kepala BIN mengatakan agar tidak kecolongan, tetapi faktanya bom itu kemudian meledak, ada bom bunuh diri yang 2 orang yang kemudian tewas dan 3 orang mati. Mungkin ada keterlambatan antisipasi itu sendiri, tetapi kita tidak saatnya juga untuk mengatakan kecolongan atau tidak kecolongan, tetapi yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana mengontrol keadaan agar keadaan dan informasi-informasi itu bisa lebih baik dan Jakarta bisa kembali lebih aman dan Indonesia bisa lebih aman itu sendiri. Mas Budiman, sekali lagi kami ingin mengonfirmasi bagaimana kondisi terakhir di Tamrin. Mungkin Anda bisa menyampaikan bagaimana kondisi terkini di sana. Ya, kondisi Tamrin di sebelah jalan tempat saya berdiri, beberapa metro mini dan beberapa taksi sudah dilalui. Artinya yang dari arah Bundaran Indonesia menuju Tamrin sudah dibuka. Sudah dibuka dan hanya sebaliknya yang di depan Sarinah dari arah Monas menuju Semanggi, menuju Bundaran Indonesia itu masih tertutup. Situasinya aman, ya saya katakan aman, tidak ada ketegangan-ketegangan yang menonjol. Ada aparat keamanan sambil ngobrol, sambil bercengkrama, sambil minum dan beberapa wartawan juga masih berjaga-jaga di sini. Taksi juga sudah mulai lewat sekarang, seperti Anda lihat taksi juga sudah melewat di depan Sarinah. Artinya jalan ini segera akan dibuka karena upaya untuk mensterilisasi jalan dan TKP itu sudah dilakukan. Mudah-mudahan situasi ini segera berangsur pulih sehingga motif dan latar belakang peledakan bom di Tamrin ini juga bisa segera diketahui sehingga masyarakat bisa kembali lebih tenang dan lebih aman sehingga semuanya konsentrasi Indonesia untuk melakukan pembangunan bisa segera dilakukan. Gitu. Tamrin kita tahu merupakan sentra bisnis, pusat perkantoran dan khusus hari ini nampaknya apa yang terjadi di Tamrin mengganggu kegiatan yang ada di sana. Apakah Anda mendapatkan informasi, Mas Budiman, untuk besok dan seterusnya? Apakah kegiatan perkantoran akan berlangsung seperti biasa? Memang sasaran yang ingin disampaikan di ring 1 memang ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa Jakarta kemudian tidak aman.
Ya, itu pesan. Lalu kemudian bagaimana berikutnya tetap belum ada informasi resmi, meskipun tadi juga ada edaran dari Menteri Pendidikan Anies Baswedan untuk sekolah-sekolah di Jakarta untuk segera memulangkan siswanya ke sekolah dan pulang ke rumah. Tapi itu adalah langkah-langkah untuk menjaga situasi dan juga mencegah korban-korban yang tidak perlu. Bagaimana besok tergantung pada kondisi malam ini, tapi kalau saya lihat sekarang Tamrin sudah mulai dibuka, lalu lintas sudah mengalir dan situasinya pasti akan segera cair dan diharapkan semua hal yang berkaitan dengan motivasi dan latar belakang tentunya akan segera diungkap. Bagaimana tim forensik sekarang juga meneliti jenazah-jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri untuk menjelaskan lebih jauh siapa sebetulnya yang bermain di ring 1 di seputar Jakarta itu sendiri. Itu pertanyaan yang tentu harus cepatnya dijawab oleh aparat kita. Mas Budiman Tanurejo, pemimpin redaksi Harian Kompas, terima kasih sudah bergabung dan memberikan laporan terkini dari lokasi ledakan. Dan saudara, beberapa hal yang bisa kami sampaikan masih terkait dengan ledakan atau peristiwa yang terjadi hari ini. Serangan teroris di Jalan Tamrin hari ini berada di wilayah yang tidak jauh dari ring 1 Presiden. Lokasi teror juga merupakan lokasi yang berdekatan dengan sejumlah tempat penting. Seperti Anda lihat di peta ini, jarak TKP ledakan dan penembakan sekitar 3 km dari Istana Kepresidenan. Nah, ini mungkin yang bisa kami gambarkan betapa sebetulnya ini merupakan daerah ring 1 dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Budiman Tanurejo, pemimpin redaksi Harian Kompas, bahwa ini adalah satu pesan yang ingin disampaikan oleh para penebar teror yang tentunya juga harus segera diantisipasi oleh masyarakat bahwa teror ini tidak akan menjadi satu ketakutan tersendiri bagi masyarakat meskipun kewaspadaan harus terus kita tingkatkan bersama. Dan terkait perkembangan terkini tadi kami juga sempat menyampaikan secara langsung konferensi pers yang disampaikan oleh Polri, dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Irjen Anton Carlian yang mengonfirmasi terkait dengan peristiwa yang terjadi hari ini bahwa ada 7 orang yang meninggal dunia akibat ledakan pagi tadi. Kemudian ada 19 orang yang mengalami luka-luka. Ada 5 pelaku yang tewas. 3 diantaranya tewas di kedai kopi, sedangkan 2 tewas di pos kepolisian. Nah, saudara, serangan teroris di Jalan Tamrin hari ini berada di wilayah yang tidak jauh dari ring 1 Presiden. Lokasi teror juga merupakan lokasi yang berdekatan dengan sejumlah tempat penting. Seperti yang Anda lihat di peta ini, jarak TKP ledakan dan penembakan sekitar 3 km dari Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka Utara. Lokasi ledakan juga berjarak 3 km dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan jika dihitung dari Tugu Monas di Jalan Medan Merdeka Barat, lokasi ledakan berjarak 1,8 km, lebih dekat bahkan. Sementara itu ledakan tidak jauh dari Bundaran Hotel Indonesia di Jalan MH Tamrin, yakni sekitar 900 meter. Kurang dari 1 km. Ini jarak yang terdekat, merupakan titik vital terdekat dari lokasi ledakan yang terjadi di hari ini. Nah, saudara, terkait dengan peristiwa hari ini, Polda Metro Jaya memastikan saat ini situasi di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat sudah aman terkendali. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes M. Iqbal, juga meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi pesan berantai di media sosial tentang rangkaian ledakan di beberapa wilayah di Jabodetabek. Pelaku sampai saat ini tidak ada lagi. Jadi kondisi ini sudah aman, ya. Lokasi ini sudah aman, sudah dapat kita kendalikan. Insya Allah semua jajaran Polda Metro Jaya sudah siaga, dan kita tegaskan masyarakat agar laksanakan kegiatan rutin sehari-hari dengan tidak usah takut. Ya. Pak, pelakunya WNI apa ya? WNI ya, Pak? Indonesia atau warga negara asing, Pak? Belum bisa kita pastikan, ya, belum kita pastikan. Jumlah korban terakhir 17. 17 itu bisa dijabarkan nggak, Pak? Sebentar ya, sebentar. Saya akan sampaikan dulu bahwa ada 5 korban dari pelaku, semua meninggal dunia, baik itu yang dilumpuhkan maupun bunuh diri. 2 bunuh diri, 3 kita lumpuhkan. Terus 5 anggota Polri yang luka tembak maupun luka bom, ya, baik di pos lantas Sarinah maupun terjadi baku tembak di depan Starbucks, gitu ya, Burger King. Terus itu sudah berapa itu? 7, ya, 7, terus 5, 5, 10 gitu kan.
terus juga 7 dari warga sipil, ya. 5 diantaranya luka, ya, ada yang luka berat, ada yang luka ringan, 2 meninggal dunia, termasuk diduga ada warga negara asing. Saya kira itu, ya. Tetapi ini angka ini bisa saja bergeser, bisa yang luka bisa menjadi meninggal dunia karena proses, bisa ada pengunjung ya Starbucks atau burger yang langsung pulang gitu ya, luka terus juga berobat sendiri bisa. Saat ini kita sedang melakukan proses scanning untuk membuktikan detailnya korban. Membuat tidak tentram warga. Saya himbau warga tidak usah khawatir, tidak ada ancaman bom. Tadi ada yang ancaman bom di Alam Sutra, di Palmera, di Cililitan, di Cikini, di Kuningan, di Plaza Senayan tidak ada. Ya. Pak, sebelumnya kan Saya belum detailkan itu. Kami juga ajak Anda untuk menyimak pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Anton Carlian berikut ini. Dilakukan oleh pelaku itu adalah menyandera 2 orang asing. Disandera, dibawa ke tempat parkir, dan kebetulan pada saat ledakan pertama di Starbucks itu, karena memang kita pun juga hari ini adalah sedang siaga, ada petugas-petugas yang memang ditempatkan di sana, sehingga begitu ledakan pertama ada pun juga ada penyanderaan, petugas langsung mengepung tempat tersebut, sehingga dengan demikian pelaku itu membabi buta sehingga menembak 1 warga sipil dan menembak juga satu warga negara asing, warga negara Belanda. Nah, dalam kesempatan itu pun juga pelaku melemparkan 2 bom lempar, dua bom lempar, satu ke tempat petugas yang kebetulan saat itu Karoop, saat ini adalah Karoop Polda Metro, dan juga ada 2 anggota dari tim Satgas. Nah, kemudian setelah itu terjadi baku tembak, dan alhamdulillah 2 orang pelaku itu berhasil dilumpuhkan. Padanya ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya ada bom yang lebih besar yang mungkin akan diledakkan setelah ledakan ini. Sementara dugaan kuat kami adalah ini dari kelompok ISIS, karena memang sudah ada warning kira-kira 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, setelah adanya kejadian teror di Prancis. Di sana dikatakan oleh salah satu petinggi di Syria bahwa akan ada konser di Indonesia dan Indonesia akan menjadi berita secara internasional. Wakapolri Komjen Budi Gunawan menyatakan serangan teror di Jakarta pertama kali dilakukan di kedai kopi sekitar gedung Jakarta Theater. Tak lama berselang terjadi kontak senjata dengan polisi. Terjadi kontak senjata. Dari kontak senjata tersebut, anggota kita ada terkena tembakan 3, kemudian dari pelaku 2 bisa kita lumpuhkan, kita tembak mati 2. Sementara itu. Tadi berhasil dilumpuhkan jam berapa, Pak? Kurang lebih 11, 25 menit, 20 menit? Sekitar kurang lebih 20-25 menit. Semuanya tuntas. Pak, bisa dipastikan ledakannya dari bom atau dari granat, Pak? Ledakannya itu? Bom lempar. Bom lempar? Ya, sebagaimana hasil deteksi kita. Bukan granat, Pak? Kita memang sudah mendeteksi ada 2-3 pelaku yang belum bisa tertangkap, yang sudah membawa bom melempar. Inilah sekarang kita sudah bisa prediksi, tapi yang harus kita dalami bahwa 4 pelaku teror yang kita lumpuhkan ini yang sedang kita cari-cari. Pak, ini kan orang asing, Pak. Jumlah meninggal dan orang asingnya tadi, Pak. Yang meninggal dan tadi ada orang asing, Bapak sebutkan. Orang asing 2 yang terkait peristiwa kali ini, 1 luka di rumah sakit, 1 meninggal dunia di depan Starbucks sekarang. Berdekatan dengan 2 pelaku teroris, sehingga itu masih kita dalami apakah ini yang dari asing, yang dari Uighur itu yang bergabung dengan mereka ataukah warga negara asing biasa.